Mari saudara kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hak yang begitu istimewa yang Kau berikan kepada kami untuk datang menyembah Engkau. Kami tahu tidak ada sesuatu apapun dalam diri kami yang melayakkan kami untuk menghampiri Engkau yang suci. Kalau hari ini kami boleh datang, boleh beribadah kepadamu, kami tahu semua ini adalah karena anugerah-Mu. Karena kebaikan-Mu, karena cinta kasih-Mu kepada kami, Engkau mengulurkan tangan kepada kami, membawa kami ke hadapan-Mu. Terima kasih untuk itu Tuhan. Terima kasih untuk Engkau yang datang mencari kami, Engkau yang datang menghampiri kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya ibadah kami hari ini boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Worship team, terima kasih. Saudara-saudara, pertama-tama terima kasih untuk Pak Bunawan, untuk Ibu Grace, untuk para pengurus gereja yang memberikan saya kesempatan untuk hari ini bukan hanya bisa hadir beribadah bersama-sama dengan saudara di sini, tetapi juga punya kesempatan untuk memimpin dan mengarahkan kita di dalam renungan firman Tuhan. Saya tidak tahu bagi saudara apa yang saudara pikirkan tentang Natal, ya, tetapi dan saya bicara ini adalah mengenai kita lihat dari segi fakta, ya. Di dalam sejarah manusia, ya, kalau kita membayangkan waktu itu sebagai satu circle, satu lingkaran, ada 2 kali lingkaran itu ditembus. Dan dua-duanya itu dilakukan oleh Tuhan. Yang pertama adalah pada hari Natal, saya mau saudara terus membayangkan seperti ini, Tuhan datang jauh-jauh dari surga, datang ke dalam dunia. Think about that. Ya, saya tinggal di LA, saya datang kemarin, waktu bertemu dengan beberapa orang, ada yang waktu bilang, oh Pak Hengki dari LA ya? Wow, come on, it's only about an hour flight, okay? Southwest, nggak ada apa-apanya. Bayangkan Tuhan datang dari kekekalan, which is outside of the sphere of time, of the realm of time. Dia masuk ke dalam dunia, dia Allah yang tidak terbatas, yang tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu lahir, dan sekarang masuk ke dalam dunia. Itu the first time lingkaran yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun, yang mengontrol, mengendalikan kita, the first time itu dipecahkan. Ada sebuah lagu, Mary, did you know that the baby boy. Itu satu lagu yang saya suka, tapi tiap kali nyanyi bagian itu bulu kuduk saya berdiri. Kalimat yang mengatakan, Mary, did you know when you kiss your baby, you kiss the face of God. Saya nggak tahu Mary menganggap itu satu privilege atau merupakan satu burden. Bayangkan membesarkan Tuhan. Are you kidding me? Yesus nakal ditegur apa enggak ya kira-kira? Think about that. Itu Christmas. Nomor 2, itu satu arah masuk. Yang kedua adalah ketika Yesus naik ke surga. Dia naik ke surga, lihat dua-duanya tidak ada bantuan dari manusia. Dia turun, dia naik. Kembali ke surga, membawa kita dan mengingatkan kita, hidup kita di dalam dunia ini bukan satu-satunya tempat untuk kita. Nah saudara, hari ini saya mengajak kita untuk memikirkan dari Matius pasal yang kedua, ya, di mana kita akan melihat bagaimana reaksi beberapa kelompok orang, dan khususnya kita akan berfokus kepada orang Majus pada hari ini. Matius pasal yang kedua ayat 1 dan ayat yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah saudara-saudara, izinkan saya untuk mengajak kita untuk coba menjajaki, untuk coba menjalani kedua ayat ini.
Orang Majus di sini, saudara, kita tidak tahu persis siapa identitas mereka, tetapi istilah yang dipakai khususnya di dalam bahasa Inggris, Magi, itu mempunyai pengertian ini adalah orang-orang yang berpendidikan. Ya, terjemahan harafiahnya adalah ini orang-orang yang wise. Ya, makanya kita seringkali sebut mereka sebagai the wise man. Nah, kita tidak tahu berapa orang, tapi jelas kemungkinan besar bukan 3 orang. Itu terlalu nekat kalau mereka datang dengan membawa semua itu dan cuma 3 orang. Most likely is a caravan. Ya, mereka kemungkinan menempuh perjalanan sama seperti yang dijalani oleh Abraham waktu dari Ur Kasdim menuju ke Yerusalem. Mereka akan jalan kurang lebih 3-4 bulan. Dan Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa orang Majus dan gembala itu punya reuni di kandang. Nggak ada. Ya, itu hallmark yang bikin seperti itu. Ya, itu penerbit-penerbit yang bikin seperti itu. Alkitab memberitahukan waktu orang Majus datang, Yesus berada di dalam rumah. Oke, I don't think orang-orang Yahudi waktu itu jahat dan kejam walaupun sudah tidak ada tempat. Ya, kemungkinan setelah Yesus lahir, mungkin dalam hitungan jam atau mungkin dalam hitungan 1-2 hari, Yesus sudah pindah ke rumah. Mereka tidak sekejam itu membiarkan seorang bayi terus tinggal di kandang binatang. Ya, they will make an effort untuk itu. Makanya Yesus sudah ada di dalam rumah. Tapi yang saya ingin mengajak kita lihat di situ adalah bahwa mereka ini adalah orang-orang yang secara status sosial dan secara ekonomi mereka itu not too bad. Makanya mereka mampu untuk menempuh perjalanan seperti itu. Karena ini bukan hal yang mudah untuk mereka lakukan. Oke? Di sini mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa manusia itu dari dulu dan sampai sekarang kita tuh selalu mau mencari significance. Kehidupan kita, kalau saudara pikir-pikirkan ya, hidup kita sehari-hari yang kita mau lakukan itu adalah memperbaiki diri. Right? I hope at least saudara melakukan itu. Karena kalau saudara tidak melakukan itu, I'm super worried. Kita maunya bangun hari ini lebih baik daripada besok. Kita mau supaya kita waktu punya anak kita itu nasibnya lebih baik dari kita. Banyak orang, khususnya kita imigran saudara, that's actually the reason kita pindah ke Amerika Serikat. Bukan karena kita pintar bahasa Inggris, justru banyak bahasa Inggris kita hancur gak karu-karuan. Ya. Di Indonesia paling gak kita masih bisa bahasa Indonesia. Saudara mungkin sama seperti saya ya, waktu sudah sampai di sini kita mengalami satu nasib begini. Bahasa Inggris belum bisa, bahasa Indonesia mulai lupa. Jadi bukan lagi kita bilingual, tapi bilingual. Ya, udah kacau balau, pikiran kita itu udah nggak benar. Pikiran kita dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau nggak percaya, saudara coba mikir gini, berapa banyak di antara saudara seperti saya, waktu Thanksgiving, berapa banyak yang makan turkey? 1, 2, ya sekian gitu. Pertanyaan saya, turkey-nya isinya apa? Stuffing-nya apa? Hah? Pak Bun ngaku dosa. Stuffing saya, saudara, nomor 1, turkey saya datang dari Asian restaurant. Roasted turkey with bunch of seasonings yang gak ada di dalam turkey biasa. Stuffingnya isinya, not sweet sour pork, isinya sticky rice. Tradisi Thanksgiving kami beberapa keluarga, itu selalu ada nasi kuning. Think about it. Kapan Thanksgiving ada nasi kuning kayak begitu punya? Kita datang ke sini, saudara, kita tidak mudah ada di sini. Kita kerja a lot of our works. Itu kalau mau dibilang secara status, kita mungkin lebih berat daripada waktu Indonesia. Ya, ada beberapa wajah di sini yang saya kenal dari San Francisco yang kenal baik udah lama ya. Dan di Indonesia mungkin hidup kita jauh lebih baik. Datang ke sini, saudara, kita mesti mengambil pekerjaan-pekerjaan yang barangkali untuk bertahan hidup. Untuk apa? Supaya keluarga kita masa depannya bisa lebih baik. Kita mencari significance. Kita pikir Amerika ini adalah negara yang lebih bagus. Jadi kita datang ke sini dan waktu pulang orang semua pikir gaji kita dolar, di sini pasti kaya raya semua. Ya kan? Kita berusaha mencari significance. Kita bergabung dengan organisasi tertentu. Kita menjadi fans dari kelompok olahraga tertentu. Ya, saya punya Tumblr di situ. Saya mengumumkan bahwa saya adalah penggemar Cowboys, right? Pasang di situ supaya menjadi bagian dari satu organisasi. Kehidupan kita mencari dan selalu berusaha untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari kita. Karena kita tahu ketika kita sendiri, saudara, seringkali we are limited. Kita terbatas dengan apa yang saya punya atau apa yang saya tidak punya.
Jadi waktu saya bergabung dengan sesuatu yang lebih besar, saya bisa tap into that resources. Bayangkan orang Majus itu. Mereka sukses, mereka punya status yang baik, mereka punya keadaan ekonomi yang baik. Tapi waktu mereka melihat bintang di langit, mereka tahu satu hal. Ada sesuatu yang lebih besar dari saya yang terjadi, and I want to be part of it. Saya ingin mengajak kalian memikirkan Natal itu dalam pengertian seperti itu. Bahwa Natal adalah satu kesempatan bagi kita untuk masuk dan mendapatkan sesuatu yang melampaui diri kita sendiri. Karena dalam kita mencari significance, kita berusaha untuk lebih memahami apa yang terjadi di dalam diri kita misalnya saudara. Kita mencari signifikansi itu di dalam berbagai hal. Kita mempergunakan pengaruh kita, mempergunakan network kita mempergunakan status sosial kita mempergunakan gelar kita, ya. Oh saya punya PhD, ya. PhD-nya tergantung dari universitas mana. Kalau saya mengatakan saya punya PhD dari Berkeley, ngomongnya agak kencang dikit. Kuliahnya dari mana? Berkeley. Lulus PhD-nya dari mana? Universitas di samping sana. Kita tahu, kita mau menjadi bagian dari sesuatu. Kita punya PIN, kita di mobil kita, Berkeley's Dad atau DVC's Parents atau apa gitu. Kita berusaha menunjukkan semua itu. Nah di dalam bagian ini saudara, saya ingin mengajak kita memikirkan satu hal. Ketika kita berusaha mencari signifikansi, mencari harga diri, mencari makna kehidupan, bagian ini mengingatkan dan mengajarkan kita kepada memperlihatkan kita satu hal. Bahwa justru Tuhan pada hari Natal, Tuhan yang datang mencari kita. Bukan kita yang datang mencari Tuhan dan menemukan signifikansi, menemukan makna. Tapi Tuhan justru yang mengungkapkan diri, yang membuka diri, yang menyatakan diri kepada saya dan saudara. Coba pikir orang-orang Majus itu. Mereka adalah orang-orang yang mengerti perbintangan. Maka Tuhan berbicara kepada mereka, karena mereka astronomer, Tuhan berbicara kepada mereka dengan bintang. Tuhan kalau memperlihatkan bintang kepada saya, it doesn't mean anything. Karena saya belum tentu lihat ke langit. Saya jalan itu lihat ke bawah. Astronomer ini tiap malam kerjaannya adalah melihat ke langit, membaca tanda-tanda di langit, mempelajari apa yang ada di langit. Dan waktu mereka melihat bintang itu, dan kita sampai sekarang tidak tahu bintang itu komet atau apa, atau bagaimana terjadi, apakah itu alignment dari planet, kita nggak tahu persis. Tetapi kuncinya adalah Tuhan memakai itu untuk berbicara kepada orang-orang yang mengerti perbintangan. Kita pikir Herodes, saudara lihat Herodes di sini. Bagaimana Herodes tahu tentang kelahiran Yesus? Dia adalah orang Edom, dia adalah seorang raja yang mencari signifikan dengan cara menyogok orang Yahudi. Karena dia bukan orang Yahudi, dia menjadi raja orang Yahudi, dia berusaha untuk baik-baikin orang Yahudi. Dia berusaha membangun bait Allah dan 40 tahun belum selesai. Itu bait Allah yang dibangun oleh Herodes bahkan jauh lebih bagus daripada bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Dia berusaha untuk bisa diterima, mendapatkan acceptance dari orang Yahudi. Karena dia pikir kalau saya mendapatkan penerimaan dari orang Yahudi, saya akan oke. Status saya sebagai raja itu akan aman. Herodes Agung, ini sama sekali nggak ada agungnya saudara. Kaisar Agustus, atasannya dia mengatakan itu jauh lebih baik menjadi babinya Herodes daripada menjadi anaknya Herodes. Itu catatan sejarah. Kenapa dia mengatakan demikian? Herodes Agung ini takut sekali kehilangan kekuasaannya. Karena itu dia membunuh paling sedikit 3 anak kandungnya itu dibunuh oleh dia. Istrinya dibunuh oleh dia. Segala sesuatu yang kemungkinan mengancam kedudukannya, dia singkirkan. Dia terkenal dengan kekejamannya. Nah, Tuhan berbicara kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak menerima Tuhan, melalui apa? Melalui para ahli Taurat, melalui orang-orang yang mengerti Alkitab. Dia memanggil mereka penasihat-penasihat rohaninya dan melalui mereka kemudian dia mengerti tentang Natal. Kepada para ahli agama, bagaimana Tuhan berbicara pada mereka. Karena mereka adalah orang yang membaca Alkitab, mempelajari kitab suci. Tuhan berbicara kepada mereka melalui apa? Kitab suci. Saudara-saudara dikasih Tuhan, yang saya ingin kita pikirkan di sini adalah Tuhan datang mencari kita itu seringkali justru melalui
di mana kita ada. Di dalam kehidupan kita, saudara, tidak ada sesuatu yang terlalu kotor, yang terlalu najis, yang terlalu tidak berarti, yang Tuhan tidak bisa pakai untuk menjangkau kita. Oh, jangan kita pikir, oh saya ini berdosa sekali, saya hidupnya itu kelam sekali. Saudara, Tuhan menjangkau kita di mana kita berada. Tidak ada kegelapan yang terlalu gelap di mana Tuhan tidak bisa masuk, di mana Tuhan tidak bisa menjangkau kita. Tidak ada dosa yang terlalu dalam, yang terlalu berat, terlalu kotor, yang barangkali manusia tidak bisa menerima, yang kemudian Tuhan katakan, sorry, you are hopeless. Salah satu percakapan yang saya pernah punya dengan seseorang adalah ketika bicara dengan seorang teman yang bisa dikatakan dalam kelompok kami itu, kalau saya bisa ngomong kasar, gak ada yang mau kerja dengan dia. Gak ada yang mau dengan dia lagi. Tapi gak ada yang mau ngomong kepada dia. Can you imagine that situation? Di mana tidak ada orang yang mau berteman oke. Tidak ada orang yang mau kerja dengan dia lagi karena ini orang dianggap selalu mess up, selalu kacau, kita gak bisa mengandalkan dia. Satu hari saya mesti kerja dengan dia. I have two choices. Sama seperti yang lain, pokoknya cuma ngomel-ngomel di belakang, ya, siap-siap untuk dia mess up lagi, dan pick up the mess, dan kemudian salahkan dia, memang dia sudah seperti itu, atau I'll take a chance. Saya ngomong kepada dia, apa yang menurut saya tidak benar, apa yang menurut saya salah, apa yang harus diubah. Dan can you imagine, that's not an easy conversation. Gampang sekali bagi dia mengatakan, siapa kamu? Puji Tuhan, gak berubah ke begitu. Akhir percakapan, saudara, dia mengatakan begini pada saya, Pak Hengki, terima kasih for being honest with me. So, menurut Pak Hengki, I'm not hopeless. Dari marah, saudara, dari kesel, saya tuh kayak mau nangis, saudara. Saya tanya dia gini, why do you think that you are hopeless? Why do you think that you are a lost cause? Dia bilang karena semua orang ngomong kepada saya, kamu tuh sudah gak ada harapan. Can you imagine, saudara? Teman-teman saudara, orang sekitar saudara semua mengatakan saudara itu sudah gak ada harapan. Udah hopeless, udah nyerah. Let's move on, let's do something else. Tuhan tidak pernah mengatakan saudara hopeless. Tuhan memakai pengetahuan saudara, Tuhan memakai pendidikan saudara, Tuhan memakai apa yang saudara miliki. Dan Tuhan pakai itu berbicara kepada saudara. Nah, permasalahannya adalah kita kadang saudara tidak bisa mendengar Tuhan berbicara. Kita kadang tidak bisa melihat Tuhan berbicara kepada kita. Karena kenapa? Kita punya preconception. Kita punya pemikiran sendiri kalau Tuhan itu mesti begini. Sudah lihat orang-orang Majus ini. Kenapa mereka datang ke Yerusalem? Kan ngikuti bintang kan. Ya GPS bisa error juga sih. Iya kan? Pernah GPS bawa terus lanjut depan itu jurang. Ya kan? Happens to me. Suruh belok kanan, jalan yang one way street. Come on. Ini pasti dia disogok sama polisi ini. Kenapa orang Majus itu datang di Yerusalem? Karena mereka berpikir, ini kan anak raja. Ya kan? Raja orang Yahudi ya, carinya di mana? Ya di ibu kota. Masa nyarinya, mereka gak pernah kepikir nyarinya di kandang. Mereka gak pernah memikir cari di Bethlehem, kota yang kecil sekali yang tidak banyak orang tahu itu di mana. In the middle of nowhere. Seringkali saudara, kita tuh punya pemikiran sendiri. Kita punya konsepsi sendiri, membayangkan sendiri bagaimana seharusnya kita datang kepada Tuhan. Oh, saya kalau datang kepada Tuhan, saya mesti berpakaian bagus. Saya kalau datang kepada Tuhan, saya harus bawa persembahan. Saya kalau datang kepada Tuhan, saya harus alim lebih dahulu. Saya harus hidup suci lebih dahulu. Saya harus begini, saya harus begitu. Atau kita membatasi Tuhan menurut pengetahuan kita. Saya nggak tahu apakah saudara seperti itu, tetapi honestly, saya seperti itu. Saya waktu menjadi orang Kristen, saudara, itu bukan karena tahu Tuhan itu mengasihi dan seterusnya. I'm not that romantic. Saya menjadi orang Kristen, saudara, karena capek debat sama Tuhan. Bahkan waktu masuk sekolah teologi, saya masuk sekolah teologi tahun 83, tahun 84, gara-gara belajar Alkitab, saya hampir meninggalkan kekristenan. Imagine that. Orang murtad malah di seminari.
Saya pikir Tuhan, apa bedanya engkau dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Semuanya sama. Apa yang saya pelajari, apa yang saya lihat di dalam Alkitab, itu juga saya lihat di dalam agama-agama lain. So what's the difference? Ya kan? Ya Tuhan, Yesus ya Yesus, Alkitab ya Alkitab, ya yang lain ya juga benar, masing-masing caranya sendiri. Bulan Maret tahun 1984, saya udah menyerah habis-habisan dan hari itu doa puasa di saat Malang. Saya membaca Alkitab saudara, dan ayat yang diberikan pada saya itu adalah mulai dari Yesaya pasal 40, di mana Tuhan mengatakan begini, dengan siapakah engkau membandingkan aku? Pikir mati aku. Nantang Tuhan, dan Tuhan sekarang muncul. Tantangan Tuhan pada saya adalah, kamu mau terbuka enggak? Atau kamu mau sok tahu? You see what I mean? Kita kadang-kadang datang kepada Tuhan, kita punya prakonsepsi. Kita pikir bahwa asal saya mengerti, Tuhan itu mesti berbicara kepada saya dengan cara yang saya mau. Seringkali pertemuan kita dengan Tuhan, saudara, itu bukan dimulai dengan penerimaan. Bukan dimulai dengan mengerti. Dimulai dengan kita datang pada Tuhan mengatakan, Tuhan, saya nggak ngerti. I'm not good enough. Apa yang kau minta, apa yang kau katakan saya sama sekali nggak mengerti, tetapi saya mau terbuka. Itu saja yang diminta oleh Tuhan. Saudara bayangkan kita bicara dengan teman ya. Pernah debat dengan orang? Saya suka debat saudara. In a way, in a good way. Gak tahu ada good way apa enggak. Tapi satu hal yang saya selalu capek dan berhenti, saya tahu saatnya berhenti berdebat. Kalau orang yang diajak bicara sudah keluarkan kata-kata, bukan abdakadabra, bukan simsalabim. Pokoknya. Kalau sudah kembali pokok, habis. That means ini sudah tertutup. Apapun yang kamu ngomong, pokoknya ya sudah. Nggak bisa diapa-apakan lagi. Banyak kali kita datang kepada Tuhan, kita mengatakan Tuhan, menurut saya harus begini, begitu, begitu. Trust me, tidak ada salahnya. Salahnya adalah ketika kita mengatakan pokoknya Tuhan, kalau engkau mau berbicara kepada saya harus seperti ini. Saudara, seringkali kita datang pada Tuhan, pertemuan kita dan Tuhan Yesus itu hanya punya keterbukaan. Orang Majus datang kepada Herodes bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahirkan itu. Mereka terbuka, mereka tahu mereka salah, mereka terbuka, mereka mau mengerti. Mereka mau mencari tahu. Nah saudara-saudara, ketika Yesus lahir, ada 3 respon yang kita lihat di dalam bagian ini. Respon pertama itu adalah dari Herodes. Herodes waktu dia diberitahu mengenai kelahiran Yesus karena dia melihat ini sebagai ancaman terhadap kekuasaannya, dia lakukan apa? Menolak. Berita Natal bisa merupakan ancaman terhadap kenyamanan saudara. Percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus, mengakui dia sebagai raja, tidak gampang. Karena kenapa? Saudara mungkin orang berkuasa. Saudara mungkin punya status sosial yang baik. Saudara mungkin merasa saya tidak membutuhkan apa-apa. Sama seperti Herodes, dia melihat Yesus sebagai ancaman terhadap status quo dia. Dia melihat Yesus sebagai ancaman terhadap apa yang dia punya, yang dia sudah perjuangkan selama bertahun-tahun. Makanya dia berusaha menyingkirkan. Yang kedua yang kita lihat respon kedua adalah dari para pemuka agama. Orang-orang kayak saya, orang-orang kayak Pak Bunawan, beberapa banyak yang lain. Kita ini ngerti Alkitab saudara. Tapi seringkali justru pengetahuan dan hati itu nggak nyambung. Ya. Saya lupa siapa yang mengatakan ini, tapi dikatakan jarak yang terpanjang di dunia adalah jarak antara ini dan di sini. Dan seringkali itu terjadi. Mereka tahu, saudara lihat di dalam Alkitab. Herodes tanya kepada mereka, mereka bisa khotbah, mereka bisa menjelaskan, mereka bisa melakukan PA, mereka bisa melakukan segala sesuatu. Tapi mereka sendiri habis itu hilang lenyap. Di dalam peristiwa Natal, satu-satunya saat di mana pemuka agama disebut adalah waktu mereka kasih nasihat pada orang lain. Dan habis itu hilang. Gak ada apa-apanya lagi. Mereka cuek, mereka tidak pedulikan, mereka tidak cari Tuhan, mereka tidak mau pedulikan apa-apa. Tuhan memberitahukan berita Natal kepada kita. Kita mungkin sudah mendengar berkali-kali. Lalu kita bisa mengatakan, I don't care, I don't have time. Not in my interest.
Yang berikut kita lihat di sini orang Majus. Orang Majus mereka datang, mereka mencari untuk menyembah. Dan saya suka bagian ini, saudara. Saya nggak tahu berapa jauh saudara untuk datang ke sini. Yang saya tahu kayak Ibu Grace, Pak Yudi, mungkin sekitar 1,5 jam, 2 jam untuk datang ke sini tiap minggu. Saudara kalau perlu 2 jam datang ke gereja, saudara mau nggak? Cari gereja yang lebih dekat dah. Make sense. Orang Majus, saudara. Apa sih yang mereka dapat dengan cari Yesus perjalanan kurang lebih 3-4 bulan dan menghadapi bahaya. Tapi mereka bersedia. Karena mereka mengerti makna, mereka mengerti signifikansi dari kelahiran Yesus. Poin yang saya mau sampaikan saudara adalah mengikuti Tuhan seringkali mengakibatkan disrupsi di dalam kehidupan kita. Oh, kita mengatakan that's my king, itu rajaku, aku mau menyembah dia. Tidak segampang itu saudara. Karena seringkali itu berarti prioritas kehidupan kita. Nilai-nilai kehidupan kita, cara kehidupan kita itu harus ditata kembali. Siapa di sini papa ya, yang punya kesempatan ngajarin anaknya how to drive? Who have that privilege? Papa, mama biasanya lain. 1, 2, we are in the same boat. Ya. In the same boat bukan soal ngajarinnya. Kalau kita pikir, saya nggak tahu bagi kalian ya. Kayak saya, kalau saya pikir ngajarin mereka drive itu susah. Let's try sesudah mereka merasa mereka tahu how to drive. Dan you sit next to them. Waktu zaman saya mengajar anak-anak saya driving itu belum ada GPS. Karena saya menjadi GPS-nya. Itu rem. Dia tuh kok maunya deket banget kepada mobil yang lain gitu. Ya, favorite conversation dan anak saya selalu lagi nih. Kamu tuh kenapa sih kok suka banget pantatnya mobil? Selalu deket banget. Dia bilang, Dad, calm down. You are going to have heart attack. I already have several heart attacks. Karena gak gampang saudara, melepaskan kontrol. Ya, waktu anak saya yang besar punya pacar, that's probably one of the hardest thing. Karena kenapa? I'm the first man in her life. Sekarang tiba-tiba dia punya laki yang lain, yang sayang dia lebih daripada apa yang saya sayang, yang dia sayang kayaknya lebih daripada saya sayang dia. That's hard saudara, untuk melepaskan anak saya kepada laki-laki yang lain. Lepas kontrol, itu bukan hal yang gampang. Mengikuti Tuhan, mengakui Tuhan sebagai Raja, seringkali berarti cara hidup kita mesti berubah, value kita mesti berubah, prioritas kehidupan kita, tujuan kehidupan kita, itu semua mesti berubah. Dan itu bukan hal yang mudah, saudara. Kelahiran Tuhan Yesus itu mewajibkan kita untuk berespons. Suka tidak suka kita harus berespons. Dan responnya itu adalah kita mau mempertahankan apa yang kita punya, ngotot, menolak dia sama sekali. Saya mau hidup sesuai dengan cara saya hidup. Saya mau melakukan apa yang saya mau lakukan. I don't want any changes. I'm comfortable dengan apa yang saya punya. Which is fine. Which is fine. Asal saudara bersedia menanggung resikonya. Saya nggak tahu saudara menyadari hal ini enggak ya. Mengikuti Tuhan seringkali itu berarti melepaskan comfort zone kita. Keluar dari comfort zone kita. Dan tidak pernah gampang saudara. Khususnya ketika kita sukses, ketika kita tidak merasa membutuhkan anything else, tidak membutuhkan apa-apa. Lalu kita sekarang datang kepada Tuhan, kita comfortable dengan kehidupan kita nyaman dengan apa yang kita punya saudara. Datang kepada Tuhan tidak mudah. Itu sebabnya saya salut sekali dengan orang-orang Majus ini. Mereka hidupnya baik, mereka hidupnya nyaman, mereka tidak harus menempuh perjalanan itu. Tapi mereka mau menempuh perjalanan berbulan-bulan untuk datang mencari seseorang yang mereka tidak pernah tahu. Bahkan saya bayangkan ketika mereka camping malam-malam, ketika mereka beristirahat malam-malam. Berapa sering mereka berbicara, what if we are wrong? Waktu mereka harus melindungi diri mereka dari serangan, dari orang yang berusaha untuk merampok mereka. Berapa sering mereka mengatakan, let's go back. Mengikuti Tuhan tidak gampang saudara. Saya tidak tahu jalan seperti apa yang saudara harus jalani dalam mengikuti Tuhan.
Tapi saya tahu satu hal, Tuhan Yesus mengatakan hal itu dengan jelas sekali. Kita mengikuti Tuhan seringkali itu berarti kita mesti memikul salib. Kita mesti menempuh jalan yang bukan hanya menanjak, tapi jalan yang sempit, jalan di mana kita kemungkinan jalan sendiri. Ada orang yang mengatakan demikian, jalan salib itu bukan saja sulit, tapi jalan salib seringkali itu sepi, lonely. Nggak mudah, saudara. Nggak mudah. Saya nggak mengatakan bahwa orang Kristen hidupnya miserable, tidak. Tapi yang saya katakan adalah bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, satu hal yang kita perlu bersedia lakukan. Bahwa kemungkinan saya akan kehilangan kenyamanan sebagaimana yang saya ingini. Saya nggak tahu bagi saudara yang dibilang comfort itu kayak apa ya. Saya orangnya suka camping, saudara. Permasalahannya, saya kurang mendidik keluarga saya dengan baik. Keluarga saya nggak ada satu yang suka camping. Teman-teman saya, khususnya teman-teman baik saya, selalu jawabannya begini. We have hotels to stay in. Kenapa mau tinggal di tenda? I don't have the answer. Ya. Waktu itu, waktu zaman-zaman saya masih jauh lebih muda, itu belum ada istilahnya glamping. Gak ada. Camping itu artinya tidur di tanah yang waktu kita lihat itu datar, rata, enak tuh. Begitu kita baring baru kita find out. Dia tuh stick up di tempat yang gak bener, dia turunnya di tempat yang gak bener. It never comfortable. Ya kan? Senang sekali waktu pagi udah pagi udah tiba, udah seneng banget. Belum lagi malam begitu tidur dengar suara yang gak pernah kita dengar di mana-mana dan never know itu suaranya apa. Saya membayangkan ya, kadang-kadang kita mengikuti Tuhan, itu seperti itu. Kita menjalani jalan yang kita gak tahu itu mau memimpin kemana. Orang Majus mengatakan mereka nggak takut, mereka tidak peduli, mereka mengikuti. Bayangkan Alkitab memberitahukan mereka mengikuti, kami melihat bintangnya di timur. Tapi rupanya bintang itu setengah perjalanan kayak GPS saya, tiba-tiba mati saudara. Ketika saya udah tersesat GPS-nya sendiri rebooting, bingung gitu. Tapi mereka tetap jalan. Mereka mempergunakan pengetahuan mereka. Ingat, Tuhan menghargai apa yang Tuhan sudah berikan pada saudara. Tuhan berbicara kepada saudara di dalam situasi di mana saudara ada. Dan kita memakai itu untuk berbicara kepada Tuhan. Dan mereka datang untuk mempersembahkan demi untuk melayani Tuhan. Mereka bawa harta, mereka berikan waktu mereka berikan upaya mereka memberikan pengalaman mereka, memberikan pengetahuan mereka. Hari ini Tuhan bertanya kepada saudara, Natal adalah kesempatan bagi kita di mana kita bertanya, apa respon saya kepada Tuhan? Saya bisa merayakan Natal setiap tahun and that's good enough. Karena kenapa? Yang merayakan Natal bukan hanya orang Kristen. Waktu saya masih menjadi gembala sidang di belakang gereja saya, itu sebuah organisasi bukan Kristen yang besar sekali. Dan mereka punya pohon Natal, mereka punya lampu Natal, mereka punya hiasan-hiasan seperti ini semua. Bukan berarti bahwa mereka punya lagu Natal diputar di sana. Bukan berarti mereka gereja. Natal itu merupakan satu holiday, satu hari raya biasa. Tetapi pertanyaannya, kita mencari signifikansi di dalam kado-kadonya itu yang belum tentu saudara suka. Atau kita betul-betul mempergunakan momen Natal ini untuk datang dan memikirkan bagaimana saya berespon kepada Tuhan. Apakah saya bersedia memberikan apa yang saya punya, apa yang saya miliki kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, respon kita terhadap kedatangan Tuhan Yesus, saudara, itu menentukan bagaimana saudara dan saya hidup. Dan saya kira ini merupakan satu hal yang sangat krusial. Bagaimana kita berespon kepada Natal itu menentukan masa depan kita. Menentukan saudara bagaimana kita hidup. Apakah hidup kita itu bisa lebih besar? Apakah hidup kita itu bisa lebih berarti daripada kemampuan kita sendiri? Oh saudara, kita mungkin hidup dengan, saya nggak mengatakan hidup kita miserable. Saya berikan satu contoh, saya tahu saya berada di Bay Area di mana semua orang tuh jauh lebih pintar. Banyak insinyur, banyak programmer, banyak coder, banyak saudara yang mengerjakan hal-hal yang membuat komputer saya jalan dan kemudian habis itu mati. That's your responsibility.
Siapa yang masih pakai Windows 10? No, let me do something better. Siapa yang masih berhubungan dengan Windows XP? Saudara kalau ke ATM, beberapa ATM masih pakai Windows 2000 dan Windows XP. Bayangin. Kita bilang kita canggih. Waktu pandemi, waktu apa semua itu beberapa komputer crash apa semua baru ketahuan. Dipakai bahasa yang sudah nggak ada orang pakai punya sekarang. Bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa komputer yang nggak dipakai lagi orang sekarang. Kenapa? Nggak upgrade. Saudara bisa tetap dengan XP, saudara bisa tetap dengan Windows 10. It's okay. Itu sebabnya seringkali hidup kita miserable. Itu seringkali yang mengakibatkan kehidupan kita menjadi tidak jelas. Karena kenapa? Kita tidak bersedia menerima uluran tangan Tuhan kepada kita. Yang dimana Tuhan mengatakan, saya mau membuat kehidupanmu lebih baik. Think of it this way. Tuhan itu pencipta kita, Tuhan itu programmer kita. Dan dia mengatakan, it's time for an upgrade. Enak? Enggak. HP saya, komputer saya seringkali habis di-upgrade, saya malah bingung. Ini ikonnya kemana? Ini apps-nya tadi ada begini kok, tiba-tiba namanya jadi lain. Ya, saya menemukan bahwa saya punya tablet di-upgrade, itu adalah saat dimana kayak Pak Yudi tadi udah menyerahkan pada saya naik ke mimbar, tiba-tiba dia restarting. Pikir, what's going on? Sesudah dia muncul kayak gitu, I couldn't even find my presentation. Karena kenapa? Dia tiba-tiba berubah semua. Oh, sometimes that happens to our life. Hidup kita menjadi berubah, hidup kita menjadi lain. Tetapi satu hal yang saya bisa katakan, belum tentu saudara nyaman, tapi saya tahu satu hal. Hidup saudara akan lebih berarti, hidup saudara akan berguna, hidup saudara akan lebih bernilai, hidup saudara akan lebih berdampak karena pertemuan saudara dengan Tuhan. Satu hal yang kita lihat saudara, ketika kita bersedia dipakai oleh Tuhan, ketika kita bersedia mengikuti Tuhan, ketika kita bersedia datang kepada Tuhan mengatakan, Tuhan saya nggak ngerti segala sesuatu. Tuhan bisa memakai kita untuk hal-hal yang kita sendiri nggak pernah pikirkan. Saya waktu menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saudara, itu tahun 82. Dan thinking about Asian family, bukan saja nggak pernah dihak, bukan saja tidak pernah orang tua mengatakan I love you, right? Mama saya mengatakan gini, orang kayak kamu yang gak suka bergaul mau jadi pendeta. Pendeta kayak apa? Think about that. Bukan saja gak dapat support, tapi saya mikir, Tuhan, I have no clue. Satu hal yang saya belakangan sadari setelah saya masuk sekolah teologi, saya tidak merasa terpanggil menjadi gembala sidang. Panggilan saya nggak merasa ke arah sana. Itu sebabnya waktu di Makassar, kemudian kita mulai pelayanan kepada orang-orang bisnis. Saya lebih ke arah luar, ketemu orang, kepada profesional, kepada mahasiswa, kepada orang-orang kerja. That's more saya punya bagian. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya nggak pernah rencana datang ke Amerika, saya nggak pernah memikirkan mau sekolah di luar negeri. Saya pikir saya sekolah 3,5 tahun di saat itu lulus saja saya sudah syukur banget. Ini apa disuruh keluar ngambil, merasa Tuhan mengutus saya untuk keluar. Uangnya dari mana Tuhan? 95 saya ke Singapura sekolah, gereja pikir ada yang mendukung saya, orang luar pikir gereja mendukung saya. Gak ada yang tahu, saya gak punya duit saudara. Makan siang saya sering kali itu adalah Milo yang 40 sen, karena itu yang paling murah dan paling manis. Ya, demi untuk mencegah jangan sampai kena GERD, kena mah, kena penyakit yang aneh beda ajaib itu. Itu pokoknya cuma buat itu. Datang ke Amerika tahun 97, bulan September kerusuhan besar di Makassar, 98, saudara tahu apa yang terjadi di Jakarta. Saya nggak punya uang datang ke sini saudara. Saya pikir bisa dapat scholarship. Sampai di sini bilang mengatakan, oh ya you can apply for scholarship setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun saya apply for scholarship mengatakan, kamu sudah dikonsider sebagai final year student. You are no longer eligible. Lah maunya apa sih? Ya kan pikir bahasa Inggris saya yang kacau balau barangkali. Tapi saya bersyukur. Sekalipun saya nggak punya uang saudara, waktu $98 naik dari 2.000 menjadi 16.000, teman saya semua kalang kabut, ya saya dari dulu memang sudah kalang kabut. Memang nggak punya uang, saya nggak punya support apa-apa.
Saya nggak pernah membayangkan bahwa hari ini saya bisa ada di sini, bisa berbicara dengan saudara. Saya pikir saya akan melayani di sebuah gereja, menggembalakan dan melakukan apa yang menurut saya mampu lakukan. Ketika saudara bersedia menyerahkan diri kepada Tuhan, saudara lihat seperti orang-orang Majus ini. Mereka membawa emas, kemenyan dan mur. Mereka tidak pernah tahu, tidak ada orang membayangkan Tuhan memakai mereka untuk membekali, mempersiapkan Yusuf dan Maria untuk kemudian mengungsi ke Mesir. Emas, mata uang yang utama pada waktu itu, kemenyan dan mur, ini dua barang yang sangat berharga di semenanjung Arab dan di Mesir. Waktu Yusuf dan Maria pergi ke sana, bayangkan mereka harus menjadi refugee dan tidak punya uang. Saudara bisa bayangkan hidupnya seperti apa? Saudara yang datang seperti saya waktu dari Indonesia. Datang gak tahu mau hidupnya dari mana. Gak punya apa-apa. Hidup dari belas kasihan orang. Tuhan memakai persembahan-persembahan ini, Tuhan lipat gandakan untuk mendukung keluarga Yusuf, Maria, Yesus mengungsi di Mesir. Mereka nggak pernah membayangkan itu, saudara. Saya mendengar cerita mengenai gereja ini. Dan nanti saya mau bertemu dengan, kemarin saya sudah ketemu Pak Roni, saya ingin bertemu dengan masih ada 4 atau 5 yang lain, masih sisa 3. Saya ingin bertemu dengan kalian. Orang-orang yang setia, orang-orang, dan saya pengen saudara menjawab pertanyaan saya satu. Waktu saudara pikir gereja ini sudah akan ditutup. Waktu saudara pikir dan bersedia, Ibu Grace bersedia, Pak Yudi bersedia datang ke sini. Pernah nggak kepikir akan seperti ini? Mereka geleng-geleng kepala, saudara. Banyak kali, termasuk saya, kita cuma pikir apa? Survival mode. Yang penting kita bertahan. Tadi waktu bicara dengan Stephen, dia mengatakan bersyukur sekali lihat gereja ini sekarang. Makin banyak anak muda. We are growing, we have future. Berapa banyak saudara melihat kehidupan saudara that you have future. Oh banyak kali saudara kita pikir, I'll just survive. Saya kerja yang penting, this is a job, it's not a career. Tapi ketika saudara bersedia memberikan ini kepada Tuhan, Tuhan katakan, I can multiply it. I don't need a lot, because I have a lot. I don't need plenty, because I already have plenty. I just need channels. Saya cuma perlu alat untuk menyalurkan. Dan banyak kali kita tidak menjadi alat, karena kenapa? Kita pikir kita sumbernya. Kita pikir kita punya segala sesuatu. Kita pikir kita tahu segala sesuatu. Itu terjadi dengan pemuka agama. Kita pikir I'm not comfortable melayani Tuhan, mengikuti Tuhan. Karena kenapa? Mengancam status quo, mengancam kenyamanan saya. Itu Herodes. Orang Majus mengatakan, ayo kita ngambil risiko. Gonna step out. Ini mau kemana? That's probably the worst. Nggak tahu kemana. Nggak tahu berapa lama. Let's just be prepared. Bayangkan mereka setengah jalan bintangnya hilang. What are they going to do? Tuhan memakai mereka karena mereka jalan dengan konsisten. They step out in faith. Dan Tuhan pakai persembahan mereka tanpa mereka tahu. Untuk mempersiapkan Yusuf, Maria, Yesus untuk survive. Tuhan punya rencana bagi saudara. Kita tidak tahu apa. Saudara dan saya, kita nggak tahu apa. Apa masa depan gereja ini kita tidak tahu. Langkah apa, naik atau turun, berhenti atau belok, kita tidak tahu. We have no idea. Tapi satu hal yang kita tahu. Ketika kita bersedia menyerahkan pada Tuhan, kita melihat satu hal. Dan ini selalu terjadi dalam Alkitab. Ketika kita memberikan kepada Tuhan, Tuhan bukan cuma ambil, Tuhan bukan cuma pakai sebagaimana kita ada. Kita datang sebagaimana kita ada, tapi Tuhan pakai kita tidak pernah sebagaimana kita ada. Tuhan pakai kita lebih daripada yang kita bisa. Saudara lihat, I wish I could have 2 days, 3 days memperlihatkan itu pada saudara. Alkitab selalu kita datang just as I am. Tuhan mencari saudara, menjangkau saudara di mana saudara berada.
Sesuai dengan situasi di mana saudara berada. Tuhan memanggil saudara kepadanya di dalam situasi di mana saudara ada. Tapi kemudian setelah saudara mengatakan, saya bersedia, saya berespons kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, now I can multiply you. Now I can use you. Now you'll see how I work. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Natal menantang kita berespon kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala saudara dan saya ingin mengajak kita untuk memikirkan beberapa hal ini. Pertama, saudara mendengarkan berita Natal sudah bertahun-tahun barangkali. Atau mungkin ini pertama kali saudara mendengar tentang Tuhan Yesus. Saya tidak tahu di mana saudara berada, tetapi saya ingin bertanya, apakah ada di antara saudara yang hari ini mengatakan, Tuhan, saya sekarang mengerti Engkau lahir untuk saya. Engkau datang untuk saya. Hidup saya kotor luar biasa. Hidup saya berantakan. Saya mungkin diambang perceraian. Keluarga saya mungkin hancur berantakan. Saya mungkin di dalam cengkraman dari obat-obatan. Cengkraman dari alkohol. Saya mungkin orang yang melakukan kekerasan. Saya nggak tahu di mana saudara berada. Tapi saya bertanya, maukah saudara hari ini datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, saya mau menerima Engkau di dalam hidupku, supaya hidup saya bisa berubah, supaya saya bisa makin hidup dengan lebih baik. Siapa di antara saudara yang pertama kali hari ini mengatakan, saya mau menerima Tuhan Yesus, Sang Raja Natal itu sebagai juru selamatku. Sementara semua yang lain tutup kepala berdoa. Saya minta saudara untuk mengangkat tangan. Saudara bukan angkat tangan kepada saya. Saudara angkat tangan untuk berkata kepada Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai juru selamatku. Puji Tuhan, turunkan tanganmu. Siapa lagi? Saya mau, puji Tuhan, turunkan tanganmu. Saya mau menerima Yesus sebagai juru selamatku. Puji Tuhan, turunkan tanganmu. Kalau masih ada, saudara dengan serius, saudara bukan mengambil keputusan secara main-main, saudara bukan bergabung dan gereja. Saudara datang kepada Tuhan dan mengatakan, terima kasih Yesus Engkau lahir bagiku. Dan hari ini saya mau berespon dengan tepat. Jikalau masih ada di antara saudara yang mengatakan, saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku, saya mengundang saudara untuk angkat tangan saudara. Puji Tuhan, turunkan tanganmu. Masih ada. Yang kedua, saudara mungkin sudah lama menjadi orang Kristen. Saudara sudah mendengar banyak hal mengenai kekristenan. Tapi you are still on the fence. Saudara berada di pinggir, you are in the sidelines. Saudara tidak berbuat apa-apa, saudara datang ke gereja, saudara mungkin sesekali terlibat dalam kegiatan. Hari ini saudara menyadari Tuhan memanggil saudara untuk mempersembahkan dirimu. Memberikan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Adakah di antara saudara yang mengatakan, saya selama ini belum terlibat dalam pelayanan, atau saya terlibat dalam pelayanan dengan asal-asalan, karena saya suka dengan teman, atau hal-hal yang lain. Tapi hari ini saudara mau mengatakan, Tuhan, gereja punya banyak kesempatan pelayanan dan saya mau terlibat di dalamnya. Saya nggak tahu apa itu, tapi saya mau terlibat. Mungkin ngajar sekolah minggu, mungkin main musik, mungkin menyapu gereja, membersihkan vacuum gereja, mungkin membersihkan peralatan makan atau hal-hal yang lain. Saya nggak tahu apa yang Tuhan panggil saudara, tapi saudara mengatakan, saya mau, saya bersedia dipakai oleh Tuhan. Sama seperti orang Majus itu, mereka nggak tahu, tapi mereka sebagai bagian dari penyembahan, mereka mau memberi kepada Tuhan. Adakah di antara saudara yang seperti itu, yang mengatakan, Tuhan, saya mau melayani? Jikalau ada, saya minta saudara untuk mengangkat tangannya. Puji Tuhan, siapa lagi? Saya belum melayani, hari ini saya mau mulai melayani. Atau selama ini saya melayani dan asal-asalan, saya berjanji, saya mau melayani dengan lebih setia, melayani dengan lebih sungguh-sungguh.
Jikalau ada, saya minta saudara mengangkat tanganmu. Puji Tuhan, turunkan tangan. Masih ada? Pertanyaan saya yang terakhir. Tuhan Yesus, Engkau sudah lahir, Engkau sudah datang, keselamatan sudah tersedia, tapi masih banyak orang yang belum tahu mengenai hal itu. Apakah ada di antara saudara yang mau mengatakan, saya bersedia jikalau Tuhan memanggil saya untuk menyerahkan diri saya seumur hidup melayani Tuhan, masuk sekolah teologi menjadi hamba Tuhan. Mungkin saudara tidak berkhotbah, mungkin saudara masuk sekolah musik dan kemudian di situ menjadi worship leader. Tetapi saudara mengatakan, saya mau menyerahkan hidup saya secara keseluruhan. Prioritas saya adalah untuk melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan. Fokus saya seumur hidup saya adalah untuk Tuhan. Adakah di antara saudara yang mengatakan, kalau Tuhan memanggil saya bersedia menjadi hambanya? Kalau ada, bolehkah saya minta saudara mengangkat tangan? Puji Tuhan, turunkan tanganmu. Puji Tuhan, turunkan tanganmu. Puji Tuhan, turunkan tanganmu. Puji Tuhan. Saya, kalau boleh, saya ingin minta saudara semua yang tadi sudah mengangkat tangan untuk berdiri. Saya ingin mendoakan saudara, dan juga gereja menyediakan beberapa counselors yang akan melakukan follow up dengan saudara. Berbicara, memperjelas apa yang menjadi komitmen saudara. Ya, jangan khawatir, mereka nggak akan minta kartu kredit dan yang lain-lain. Ya, mereka cuma ingin bicara dengan saudara, membantu saudara untuk mengerti dengan lebih jelas. Boleh saya minta saudara untuk berdiri, dan depan ada tempat kosong, mungkin ini lebih nyaman untuk saudara di sini. Saya ingin berdoa bagi saudara. Silakan. Yang tadi angkat tangan, silakan untuk maju ke depan. Silakan siapa yang belum ke depan, ya, siapa yang tadi berdiri, atau kalau saudara sulit untuk maju ke depan, sulit punya mobilitas dan hal-hal yang lain, silakan saudara di tempat masing-masing. Tapi kalau bisa saudara maju ke depan sebagai satu pernyataan komitmen saudara juga. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang menyerahkan saudara-saudara kami yang hari ini menyatakan mereka mau percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Kami bersyukur saudara untuk penyerahan mereka. Kami bersyukur bahwa mereka bersedia menerima Yesus di dalam hati mereka. Kami bersyukur saudara bahwa hari ini orang-orang yang terhilang kembali kepadamu. Kami tahu ada malaikat-malaikat yang bersorak-sorai. Ada orang-orang suci yang bersorak-sorai memuji Engkau. Karena kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam diri saudara-saudara kami ini. Bapa dalam surga, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dalam langkah awal mereka menjadi orang Kristen, kiranya mereka boleh terus bertumbuh. Dalam diri mereka sebagai bayi-bayi rohani, kiranya mereka boleh bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Sertai mereka, pimpin mereka, makin hari makin mengenal Engkau. Tuhan, pimpin mereka yang menyerahkan diri untuk melayani Engkau, untuk ambil bagian di dalam pelayanan dalam gereja ini, dalam kapasitas yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapa, kami berdoa, Engkau pakai mereka, Engkau sucikan mereka, Engkau perlengkapi mereka, bantu mereka untuk mengembangkan bakat, keahlian, keterampilan yang Engkau sudah berikan pada mereka, supaya talenta-talenta ini boleh mereka pakai dan persembahkan untuk melayani Engkau. Kami menyerahkan mereka yang menyerahkan diri untuk melayani Engkau seumur hidup, mengutamakan dan mengikuti Engkau sebagai hamba-Mu. Hamba berdoa Engkau yang berbicara, memperjelas panggilan-Mu kepada mereka, memperjelas arah yang Engkau mau mereka jalani. Tuhan, biarlah Engkau memakai setiap saudara-saudara kami ini, masa depan mereka, kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan, kiranya berkenan kepadamu. Kami tahu ya Tuhan, iblis tidak akan suka dan perjalanan mereka kemungkinan akan menghadapi berbagai rintangan, berbagai hambatan. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau memakai gereja-Mu
untuk mendukung mereka, untuk membantu mereka, untuk berjalan bersama-sama dengan mereka. Biarlah komunitas iman ini boleh menjadi satu komunitas tempat di mana mereka bertumbuh, tempat di mana mereka makin mengenal Engkau, dan tempat di mana mereka makin berbuah. Kami menyerahkan gerejamu ke dalam tanganmu untuk para hambamu yang melayani di sini, Pak Bun, untuk Ibu Grace, untuk semua yang lain yang melayani dalam berbagai kapasitas, dan musik, melayani sebagai ushers, melayani sebagai pengurus, melayani dalam berbagai bidang. Sertai mereka. Terima kasih bahwa gerejamu boleh menjadi satu gereja yang mencerminkan bahwa sekalipun secara manusia kami lemah, tapi Engkau adalah Allah yang hidup. Bahwa di dalam Engkau ketika kami percaya, ketika kami patuh, Engkau mampu memperbaharui kami. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian dari gereja ini. Kiranya namamu dipermuliakan, kiranya pekerjaanmu makin nyata di dalam gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.